Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan kedua Dewan Pengawas KPK. Dewas akan kembali menggali keterangan Firly terkait dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan dan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kita akan bahas lebih lanjut bersama mantan penasihat KPK periode 2005 hingga 2013. Selamat sore Pak Abdullah Hehmahua. Selamat sore Mbak Vera. Baik Pak Abdullah, apa yang perlu didalami lagi oleh Dewas KPK dalam pemeriksaan kedua ini? Dan apakah memang secara prosedural Dewas itu harus memeriksa berulang kali baru bisa mengambil keputusan memutus suatu perkara dugaan pelanggaran etiknya? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan fakta-fakta yang ada, Dewas tidak perlu terlalu berbelit-belit. Sebab apa kalau kita melihat pada Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 pasal 37B menyebutkan tupoksi Dewas itu adalah pertama mengawasi pelaksanaan tugas KPK. Kalau tugas KPK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK adalah pertama koordinasi, kedua supervisi, ketiga penindakan, keempat pencegahan, kelima monitoring. Dengan begitu maka apa yang dilakukan oleh Firly itu sudah masuk dalam kategori melanggar kode etik. Kenapa? Karena di dalam kode etik KPK itu dan menurut Undang-Undang KPK pasal 36 itu menyebutkan pimpinan KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, keluarga, dan kemudian hal-hal yang lain, pihak yang terkait. Nah, kasus SCL ini tahun 2000 dan kemudian Firly bertemu dengan SCL itu tahun 2023. Berarti kasus itu sudah dalam proses penanganan KPK. Sehingga begitu berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KPK, maka Firly sudah melanggar pertama etik, yang kedua ada melanggar pidana, yaitu melanggar Undang-Undang tindak pidana korupsi. Baik. Oleh karena itu maka sejak ada Artinya bahwa Dewas KPK tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk memutus perkara etik dari Firly Bahuri dan juga bukti-bukti yang sudah ada di hadapan mata begitu ya, tidak sulit bagi Dewas KPK untuk mengungkapnya. Iya, tidak perlu Mbak Vera, karena sejak 3 bulan lalu ketika foto beredar di mana Firly bersama-sama SL main badminton dan kemudian dipublikasikan, itu sudah cukup. Sudah cukup karena di dalam kode etik KPK seorang pejabat apalagi pimpinan tidak boleh bertemu dengan penyelenggara negara bukan dalam tugas. Ini gambar ini sudah jelas ini melanggar kode etik. Dia harus ketemu karena tugas, padahal ini bukan tugas tapi main badminton. Dalam kode etik pimpinan KPK itu tidak boleh main golf. Tidak boleh main golf. Kenapa? Karena tempat golf itu terjadi lobby-lobby politik dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam badminton ini kalau kita lihat posisi duduknya itu jelas tidak hanya membicarakan soal badminton, tentu membicarakan hal lain. Sehingga dengan gambar ini sudah cukup bahwa kemudian Firly telah melanggar kode etik. Maka kemudian berdasarkan SOP di KPK kode etik itu ada pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga. Pelanggaran ketiga itu berarti pelanggaran berat. Pelanggaran pertama ketika dia naik helikopter dari Jakarta ke kampungnya di Sumatera Selatan. Yang kedua kemudian kebocoran data-data di SDM. Dan yang ketiga ini, sehingga begitu maka meskipun Undang-Undang KPK mengatakan bahwa Dewas tidak berhak memecat pimpinan KPK, tapi Dewas bisa menyampaikan putusan Dewas itu ke Presiden untuk kemudian Presiden bisa menerbitkan Kepres pemberhentian. Kenapa? Karena yang mengangkat dan memberhentikan Presiden menurut Undang-Undang KPK adalah Presiden. Oleh karena itu maka Dewas sejak 3 bulan lalu sudah harus menyampaikan, waktu pemeriksaan pertama itu sudah harus sampaikan kepada Presiden bahwa Firly telah melanggar kode etik dan telah berstatus pelanggaran berat, maka Presiden bisa menerbitkan Kepres pemberhentian Firly. Kalau misalnya dikatakan dalam undang-undang bahwa kekuasaan tertinggi dari Dewas adalah menyarankan kepada pimpinan KPK mengundurkan diri, kita tahu watak Firly itu orang yang paling arogan, sehingga dia tidak mungkin
mengaku untuk mengundurkan diri. Kita bisa lihat bukti ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dia melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, oleh karena itu maka sekarang kalau misalnya kita lihat pada tindak pidananya, maka seharusnya Dewas juga merekomendasikan kepada Deputi Penindakan KPK untuk kemudian melakukan proses penindakan terhadap Firly. Tapi karena KPK dalam kondisi ini, istilah masyarakat jeruk makan jeruk, biarlah dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya saja agar supaya proses. Nah, ketika sekarang ini Firly belum ditetapkan, ditahan oleh Polda Jaya karena masih melakukan proses data-data lagi, tapi jangan lupa bahwa ketika tersangka menurut undang-undang KPK dia diberhentikan sementara, tapi ketika kepolisian telah menyerahkan ke Kejaksaan Tinggi dan kemudian tetap status terdakwa, maka menurut Undang-Undang KPK itu terjadi pemecatan secara formal. Ketika pemecatan secara formal dilakukan oleh Presiden dengan Kepres, maka Dewan Pengawas kemudian sudah tidak perlu lagi melakukan tugasnya karena sudah pidana lebih tinggi daripada etika. Seperti itu Mbak Vera. Baik, artinya berkejaran waktu ya antara proses di kepolisian dengan juga di Dewas KPK. Kita tunggu ketegasan dan juga keberanian dari Dewas KPK untuk memberikan sanksi tegasnya atas marwah KPK yang sudah hancur di era kepemimpinan Firly Bahuri. Terima kasih Pak Abdullah. Dewas mengirimkan saja rekomendasi ke Presiden karena proses di pengadilan itu kan lama dari Polda kemudian Kejaksaan balik lagi bolak-balik lagi sampai SP3 SP dan seterusnya, maka kemudian sebaiknya Dewas langsung saja mengirim rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pemberhentian secara permanen dari saudara Firly. Begitu Mbak Vera. Baik, kita tunggu surat rekomendasi dari Dewas ya. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.